Hai semua, perkenalkan nama saya Lila Luai dari Hubungan Internasional. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran apa saja yang sudah saya dapatkan selama week 1 sampai week 7 dalam mata kuliah penelitian kualitatif. Di pertama yang kita bahas yaitu penelitian kualitatif bisa digambarkan sebagai suatu metode ilmiah yang menekankan pada pemahaman makna, konteks lingkungan, serta pengalaman nyata yang dialami oleh individu atau kelompok masyarakat. Alih-alih bergantung pada data numerik atau analisis statistik yang kaku. Tujuan pokok dari pendekatan ini adalah untuk menggali bagaimana manusia secara aktif memberikan arti terhadap berbagai peristiwa dan interaksi dalam kehidupan sosial mereka sehari-hari. Dengan ungkapan lain, penelitian kualitatif berupaya menangkap dan memperrepresentasikan realitas sosial langsung dari perspektif pada partisipan terlibat, bukan semata-mata dari sudut pandang atau asumsi peneliti itu sendiri. Pendekatan ini memiliki sejumlah ciri khas yang membedakannya dari metode yang lain. Yang pertama, sifat induktif sekaligus eksploratif, yang berarti bahwa teori-teori atau kesimpulan dibentuk secara bertahap berdasarkan data empiris yang diperoleh langsung dari lapangan, bukan dari hipotesis yang telah dirumuskan secara prematur sebelum penelitian dimulai. Kedua, desain atau rancangan penelitiannya bersifat lentur atau adaptif, sehingga dapat berkembang dan menyesuaikan diri dengan berbagai dinamika serta temuan tak terduga yang muncul sepanjang proses pengumpulan data. Ketiga, penelitian kualitatif mengadopsi pendekatan holistik, di mana fenomena yang diteliti dipahami secara menyeluruh dalam konteks alami dan lingkungan aslinya, dan memisahkan elemen-elemen secara artifisial. Keempat, peran peneliti sendiri menjadi instrumen sentral dalam seluruh tahapan, bukan hanya sebagai alat bantu, melainkan sebagai pengamat aktif, pewawancara yang terampil, serta analisis yang mendalam terhadap data yang terkumpul. Dalam aplikasi praktisnya, penelitian kualitatif sangat efektif untuk mengeksplorasi kehidupan sosial dengan tingkat kedalaman yang tinggi. Sebagai ilustrasi, jika ingin memahami budaya kelompok yang di wilayah urban, seorang peneliti bisa menerapkan metode etnografi dengan cara terlibat secara langsung dalam kehidupan komunitas tersebut, seperti berpartisipasi dalam aktivitas harian mereka daripada hanya menghitung jumlah anggota kelompok atau mencatat frekuensi insiden kriminal yang melalui data sekunder. Keunggulan utama dari pendekatan ini terletak pada kemampuannya menghasilkan data yang kaya akan detail, nuansa, dan lapisan makna yang seringkali tidak terdeteksi melalui pendekatan kuantitatif berbasis angka. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian kualitatif juga membawa berbagai keterbatasan, seperti kesulitan untuk menggeneralisasi temuan ke populasi yang lebih luas, durasi proses yang cenderung memakan waktu lebih panjang dibandingkan metode lain, serta potensi pengaruh subjektivitas peneliti yang bisa mempengaruhi proses interpretasi dan kesimpulan data. Memasuki week kedua, fokus pembahasan kita bergeser pada etika dalam penelitian kualitatif, yang merupakan aspek krusial untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas penelitian dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, menghormati hak asasi manusia, dan menjaga integritas ilmiah. Terhadap beberapa prinsip etik fundamental yang harus menjadi pedoman utama dalam penelitian sosial berbasis kualitatif. Prinsip utama adalah partisipasi yang sepenuhnya sukarela disertai dengan persetujuan yang didasarkan pada informasi lengkap atau dikenal sebagai informed consent. Ini mengharuskan setiap partisipan untuk benar-benar memahami tujuan utama penelitian, tahapan-tahapan proses yang akan dilalui, potensi risiko yang akan timbul, serta hak mutlak mereka untuk menolak, bergabung, atau menghentikan keterlibatan kapan saja tanpa adanya tekanan eksternal atau konsekuensi negatif. Prinsip kedua menekankan kewajiban peneliti untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap segala bentuk potensi bahaya, baik yang bersifat psikologis sampai trauma emosional, sosial seperti stigmatisasi maupun hukum seperti pelanggaran privasi. Contohnya, saat meneliti kelompok minoritas atau komunitas yang rentan sosial ekonomi, peneliti harus ekstra hati-hati dalam mengelola data
agar tidak menimbulkan resiko tambahan bagi kehidupan partisipan, serta exposure yang tidak diinginkan. Prinsip ketiga adalah pemeliharaan kerahasiaan dan anonimitas secara ketat, di mana identitas pribadi partisipan harus disamarkan sepenuhnya dalam laporan, publikasi, atau presentasi hasil penelitian untuk mencegah uh, identifikasi yang tidak sah. Akan tetapi, penelitian kualitatif seringkali dihadapkan pada dilema etis yang bersifat unik dan kompleks karena kedalaman interaksinya, insentif, serta durasi yang panjang. Misalnya, batas antara peran peneliti dan partisipan bisa menjadi samar ketika peneliti harus tinggal dan berintegrasi dengan masyarakat yang diteliti selama berbulan-bulan, sehingga hubungan pribadi yang erat terbentuk dan memunculkan konflik etis seperti kewajiban melaporkan informasi sensitif versus menjaga kepercayaan. Tantangan lain timbul saat peneliti menyaksikan aktivitas yang melanggar hukum atau bersifat tabu seperti praktik pekerja seks komersial atau kehidupan imigran tanpa dokumen resmi. Di kondisi semacam ini, peneliti dituntut untuk menyeimbangkan antara komitmen terhadap kejujuran ilmiah dan kewajiban etis untuk melindungi partisipan dari bahaya potensial. Selain itu, keterlibatan emosional yang mendalam dari peneliti hampir tidak dapat dihindari, sehingga diperlukan pengembangan reflektivitas yang kuat, yaitu kemampuan untuk secara sadar mengenali, mengelola, dan mendokumentasikan bias pribadi, emosi yang muncul, serta posisi peneliti dalam konteks penelitian. Beberapa strategi praktis yang bisa diterapkan mencakup pembaruan persetujuan partisipan secara periodik dan berkelanjutan atau ongoing consent untuk memastikan kenyamanan tetap terjaga, penerapan langkah-langkah khusus untuk melindungi kelompok rentan dari eksploitasi, serta praktik refleksi diri yang rutin melalui jurnal penelitian atau diskusi dengan rekan sejawat. Intinya, etika dalam penelitian kualitatif bukan sekedar prosedur formal di tahap awal saja, melainkan harus diintegrasi sebagai elemen yang integral yang mengalir sepanjang seluruh siklus penelitian, dari perencanaan hingga diseminasi hasil. Memasuki week ketiga, kita membahas tentang perancangan proyek penelitian kualitatif, di mana rancangan atau research design dalam konteks kualitatif tidak dirancang seperti rigid seperti pada pendekatan kuantitatif. Sebaliknya, ia bersifat dinamis dan evolusioner, berkembang secara organik seiring dengan kemajuan penelitian dan temuan baru di lapangan. Meskipun demikian, terdapat beberapa komponen esensial yang tetap perlu diperhatikan dengan seksama untuk menjaga koherensi dan kualitas. Komponen pertama adalah perumusan pertanyaan penelitian yang tepat. Pertanyaan dalam penelitian kualitatif umumnya bersifat terbuka, eksploratif, dan difokuskan pada kata tanya seperti bagaimana dan mengapa untuk menggali proses dan makna, bukan berapa atau seberapa sering yang bersifat kuantitatif. Sebagai contoh konkret, di mana menanyakan berapa jumlah warga yang terdampak oleh proses gratifikasi di suatu kawasan, seorang peneliti kualitatif akan merumuskan bagaimana para penghuni lama memaknai dan merasakan perubahan lingkungan sosial ekonomi akibat gentrifikasi yang sedang berlangsung. Komponen kedua adalah pemilihan strategi pengambilan sampel yang sesuai. Berbeda dengan sampling acak probabilistik yang pada penelitian kuantitatif, di sini kita menerapkan purposive sampling untuk memilih partisipan yang paling informatif dan relevan. Snowball sampling untuk menjangkau jaringan yang sulit diakses, atau theoretical sampling yang dipandu oleh teori yang sedang berkembang. Misalnya, dalam studi tentang dinamika komunitas lokal, peneliti mungkin secara sengaja memilih tokoh adat, pemimpin informal, atau anggota inti yang memiliki pengetahuan mendalam tentang norma dan konflik internal kelompok. Lebih lanjut, rancangan penelitian kualitatif menekankan fleksibilitas tinggi, sehingga metode bisa berubah atau ditambah sesuai dengan realitas lapangan. Sebuah proyek yang awalnya direncanakan berfokus pada wawancara mendalam tentang kemiskinan urban bisa berkembang menjadi kombinasi observasi partisipatif dan analisis dokumen kebijakan pemerintah setempat. Praktik penggabungan berbagai sumber data seperti ini dikenal sebagai triangulasi, yang berfungsi untuk meningkatkan kredibilitas, keabsahan, dan kekayaan interpretasi data secara keseluruhan.
Melanjutkan ke week 4, pembahasan difokuskan pada observasi dan partisipasi dalam observasi, yang merupakan teknik pengumpulan data inti dalam ranah kualitatif. Observasi dapat dikategorikan menjadi dua varian utama, yaitu observasi partisipatif dan di mana peneliti secara aktif terlibat dan berpartisipasi dalam rutinitas serta aktivitas kelompok yang diteliti. Dan observasi dan partisipatif, di mana peneliti hanya bertindak sebagai pengamat eksternal tanpa ikut campur dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu kelebihan utama observasi adalah kemampuannya untuk merekam perilaku manusia dalam setting alami dan kontekstualnya, sehingga menghasilkan data yang autentik dan tidak tergantung pada laporan verbal yang mungkin timbul bias ya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menghasilkan tick description, yaitu narasi deskriptif yang kaya akan detail tentang interaksi sosial, pola komunikasi, ritual harian, dan nuansa emosional yang menyertai. Contohnya, seorang antropolog yang meneliti sistem kerabatan di komunitas pedesaan mungkin akan menetap di desa tersebut selama 6 bulan atau lebih, mengamati langsung bagaimana anggota keluarga berinteraksi selama upacara adat, pekerjaan ladang, atau konflik rumah tangga. Namun, teknik observasi tidak luput dari berbagai tantangan yang signifikan. Salah satunya adalah observer bias, di mana keberadaan peneliti bisa mengubah perilaku alami partisipan atau efek Hawthorne, atau interpretasi data dipengaruhi oleh lensa budaya dan pengalaman pribadi peneliti. Tantangan lain adalah fenomena reaktivitas, yaitu kecenderungan subjek untuk memodifikasi tindakan mereka ketika menyadari sistem diamati, sehingga data yang menjadi kurang autentik. Dan untuk mengatasi hal ini, peneliti harus memelihara keseimbangan dekat antara tingkat keterlibatan yang cukup untuk mendapatkan akses mendalam dan jarak yang cukup untuk menjaga objektivitas, disertai dengan praktik refleksi diri yang konsisten melalui catatan lapangan atau supervisi. Di selanjutnya kita akan bahas tentang week 5, yaitu wawancara mendalam atau in-depth interview, yang merupakan metode pengumpulan data paling populer dan esensial dalam penelitian kualitatif. Inti dari wawancara ini adalah untuk menangkap perspektif, narasi pribadi, pengalaman hidup, dan konstruksi makna dari partisipan menggunakan bahasa dan ekspresi mereka sendiri, sehingga menghasilkan data yang akan nuansa subjektif. Terdapat 3 format yang umum diterapkan. Pertama, wawancara terstruktur dengan daftar pertanyaan yang tetap, diikuti secara sekuensial untuk menjaga konsistensi. Kedua, wawancara semi terstruktur yang memanfaatkan panduan pertanyaan fleksibel namun tetap terarah, memberikan ruang untuk eksplorasi tak terduga. Yang ketiga, ada wawancara tidak terstruktur yang lebih mirip dengan obrolan alami, di mana alur ditentukan oleh partisipan dan peneliti hanya memandu secara minimal. Dalam pelaksanaannya, peneliti harus mengasah keterampilan seperti penggunaan probes atau pertanyaan lanjutan untuk menggali lapisan lebih dalam, membangun raport hubungan saling percaya yang hangat dengan para partisipan, sehingga berlatih sebagai pendengar aktif yang empati tanpa menghakimi. Penting juga untuk menghindari leading question yang bisa mengarahkan untuk membatasi respon. Sebagai ilustrasi, wawancara mendalam dengan para penyintas pengungsian dapat mengungkap narasi emosional tentang kehilangan rumah, identitas budaya, dan proses adaptasi yang penuh liku, yang semuanya tidak dapat direduksi menjadi statistik sederhana. Selanjutnya kita masuk ke week 6. Pembahasannya tentang focus group atau metode kelompok lainnya. Focus group discussion melibatkan sesi diskusi terpadu oleh moderator dengan kelompok kecil partisipan. Biasanya terdiri 6-12 orang untuk mengeksplorasi pandangan kolektif, pengalaman bersama, dan dinamika sosial seputar topik spesifik. Keunggulan metode ini terletak pada interaksi dinamis antar partisipan yang dapat memicu ide-ide baru, perdebatan konstruktif, konsensus, atau bahkan pengungkapan konflik yang memperkaya data secara eksponensial. Misalnya, dalam studi tentang hesitansi vaksinasi di masyarakat, fokus group bisa mengungkap bagaimana mitos kesehatan dipengaruhi oleh media sosial, tekanan keluarga, atau pengalaman pribadi, serta bagaimana opini masyarakat membentuk norma kelompok.
Meski begitu, ada keterbatasan yang perlu diwaspadai seperti resiko groupthink di mana peserta cenderung konformitas dengan pendapat dominan untuk menghindari konfrontasi, atau dominasi oleh individu yang lebih ekstrovert sehingga suara minoritas terpinggirkan. Moderator yang terlatih harus mahir dalam memfasilitasi agar setiap anggota mendapatkan kesempatan berbicara yang adil, menggunakan teknik seperti round robin atau pertanyaan terbuka. Metode ini sering dimanfaatkan dalam riset pemasaran produk, evaluasi program, kesehatan masyarakat, atau analisis kebijakan publik karena efisiensinya dalam menghasilkan insight kolektif dalam waktu relatif singkat. Yang terakhir, pada week 7 kita akan membahas unobtrusif techniques atau metode pengumpulan data yang tidak mengganggu dan melibatkan interaksi langsung dengan subjek penelitian. Pendekatan ini memanfaatkan jejak, artefak, atau sumber sekunder untuk menginferensikan pola sosial tanpa kehadiran peneliti yang mengubah perilaku. Bentuk-bentuk umum mencakup konten analisis terhadap teks dokumen, historis, berita media, atau transkrip pidato publik, physical trace analysis seperti memeriksa grafiti jalanan sebagai indikator ekspresi, protes, atau keausan halaman buku perpustakaan untuk mengukur minat baca, serta pemanfaatan data arsip pemerintah atau database sekunder. Keuntungan signifikan adalah eliminasi reaktivitas penuhnya, biaya produksi yang lebih rendah, dan akses ke data historis yang luas. Namun, kelemahannya termasuk ketidakmampuan untuk mengakses intensi subjektif di balik data, serta resiko misinterpretasi jika konteks historis atau budaya tidak dipahami secara mendalam. Sebagai penutup reflektif dari week 1 hingga week ke-7, perjalanan penelitian kualitatif tampil sebagai proses yang rumit, penuh nuansa, namun sangat berharga untuk mengungkap lapisan tersembunyi kehidupan manusia. Ia menuntut kepekaan sensorik, reflektivitas intelektual, dan kedekatan emosional dengan dunia sosial yang diteliti, baik melalui wawancara yang intim, observasi yang imersif, fokus grup yang dinamis, atau analisis unobtrusif yang halus. Peneliti berusaha merepresentasikan realitas sebagaimana dialami oleh orang lain. Walaupun dibayangi oleh isu subjektivitas, keterbatasan generalisasi, dan investasi waktu yang besar, kekuatan inti dari penelitian kualitatif adalah kapasitasnya untuk menangkap esensi makna, empati, dan keragaman pengalaman manusia yang sering lenyap dalam himpunan angka statistik dingin. Oleh karena itu, penelitian kualitatif bukan sekedar pengumpulan fakta. Ia merupakan upaya untuk membangun jembatan pemahaman, menumbuhkan empati mendalam, dan meningkatkan kesadaran sosial terhadap kerumitan serta keindahan kehidupan manusia dalam segala manifestasinya yang beragam. Sekian dari saya, terima kasih.